Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming, marilah kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hatimu
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan ayat 2. Dengarkanlah hukum Taurat yang ditetapkan pada hari ini, yaitu dari kitab Amsal 15 ayatnya yang ke-13. Demikianlah hukum Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena itu, sendiri aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari kitab Wahyu 5, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kita membaca bergantian. Kitab yang dimaterai dan anak domba. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa.
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom. Kami akan membacakan beberapa poin warta gereja kita hari ini, Minggu 1 Mei 2022. Nama minggu kita adalah Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan topik minggu, percayalah kepada Tuhan. Warta yang pertama, 2.1 Sermon Perhalado. Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka Sermon Perhalado pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 libur atau matcohot. 2.2 Pertukaran mimbar Manang Parhusoran Perjamita. Pada hari ini, Minggu 1 Mei 2022, akan diadakan pertukaran mimbar atau perhusuran perjamita di HKBP Distrik 18 Jabartendiai, sekaligus pengumpulan persembahan melalui amplop, yaitu untuk keperluan distrik.
amplop disediakan distrik. Dan yang melayani di HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam ibadah pukul 7.30 WIB dan ibadah siang pukul 10.30 WIB adalah Amang Pendeta Tubur Ferry Siregar MTH yang datang dari HKBP Resort Cikampek. Dan dalam ibadah sore pukul 16.30 WIB adalah Amang Pendeta Pitu Sinaga STH yang datang dari HKBP Lembang Resort Bandung Tengah, sedangkan Pendeta Resort Hasian Benz Purba STH dan Amang Pendeta Todo Tua Sirait MTH melayani di HKBP Resort Bandung Barat. Yang berikut Marturiat 3.2 persembahan bulanan. Pada hari Minggu 8 Mei 2022 yang akan datang, di dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Mei 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Poin 5, pemberitahuan. 5.1 Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Gereja kita menerima undangan tentang sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 9 Mei 2022 waktu pukul 12 WIB sampai dengan selesai. Tempat Balai Sinta, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 88, Catur Tunggal, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang akan mengikuti dari gereja kita adalah pertama, Amang Pendeta Hasian BS Purba STH, yaitu Pendeta Resort, Amang Sintua W. Simajutak sebagai Ketua Parartaun, Inang Sintua R. Borusamorsi sebagai Bendahara Huria, Amang Sintua MTH Sirait sebagai Sekben Resort. 5.2 libur Macohot dalam rangka Idul Fitri. Pada hari Senin sampai dengan Sabtu, yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022, kegiatan sermonoik, kategorial, dan pelajar sidi diliburkan atau Macohot. Poin B, kantor gereja libur dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, yaitu dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 dan dibuka kembali hari Kamis tanggal 5 Mei 2022. 5.4 jadwal ibadah minggu. Untuk tanggal 8 Mei tahun 2022 yang beribadah dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB adalah WIB 4, 6, dan 9, dan yang beribadah dalam pukul 10.30 WIB adalah WIB 1, 7, dan 8, dan yang beribadah pada pukul 16.30 WIB adalah WIB 2, 3, dan 5. Demikian warta gereja kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan berikut sambil kita memberikan persembahan yang pertama. Seluruh hidup
Kita berdoa. Di hari Minggu yang indah ini, kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk mendengar dan menerima santapan rohani. Apa yang kami dengar nanti firman-Mu Tuhan, itu kiranya berbuah dalam kehidupan kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan budi-Mu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 ini kita memasuki bulan yang baru. Tentu tidak terasa perjalanan tahun 2022 sudah kita lewati 4 bulan. Masih banyak lagi yang harus kita kerjakan, masih banyak lagi yang harus kita pikirkan, bahkan masih banyak lagi yang harus kita doakan. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang hadir di rumah Tuhan ini, bersyukurlah karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Neng marhata-pata kau, ala konteksnya bahasa Indonesia, bah. Ini coba bahasa Indonesia itu ya manginang. Alebu itu sambil capur ate emang inang. Iya hami marguar padita tumbur feri siregar nakin nunga di jaha sautiksian amang nama jaha warta jemaat. Saya pendeta resort HKBP Cikampek. Kami ada 3 yang melayani di sana amang inang. Saya sebagai pimpinan jemaat atau pendeta resort. Lalu yang kedua, amang pendeta Jetro Tampu Bolon. Lalu yang ketiga, inang Bibel Fro Boru Hutahayan. Jadi ada 3, jemaat HKBP Cikampek itu sudah mencapai sekarang 1.100 kakak. Ditambah lagi pagarannya, bulan 6 nanti mau diresmikan, yaitu HKBP Sultan Pancawati, nama gerejanya. Di sana ada 260 kakak. Jadi ternyata perkembangan pesat itu Karawang, Cikampek. Dulunya Cikampek itu masih meresot ke HKBP Purwakarta. Karawang dan Cikampek itu masih satu resort. Makin banyak orang Batak, orang Kristen datang ke Jawa Barat, ke wilayah Karawang atau Cikampek. Disitulah mereka mendirikan gereja. Puji Tuhan tidak terasa juga amang inang, saya sudah 4 tahun di HKBP Cikampek. Saya perkenalkan sedikit saja, sebelum di Cikampek, saya pendeta di HKBP Sorong, Papua Barat, Papua. 4 tahun juga, 3 tahun 11 bulan. Ya, 3 tahun 11 bulan, hampir 4 tahun. Tapi ya masih lurus saja juga ini rambut amang inang, belum keriting-keriting. Masih tetap botar katanya. Di sana ditugaskan Opu Eporus, waktu itu Eporusnya masih pendeta Dr. Bonar Napitupulu. Di Sorong, Papua Barat itu belum ada gereja. Belum ada, karena HKBP dilarang mendirikan gereja di tanah Papua. Hanya satu saja waktu itu di Jayapura. Itu juga melalui pergumulan. Tapi karena semakin banyak orang Batak yang merantau, mereka mengatakan, kami juga butuh gereja.
Tahu nggak Amang Inang, di Kabupaten Sorong itu orang Batak saja sudah ada 3.000 jiwa. 3.000. Jangan kita bayangkan kabupatennya rame ya Amang Inang. Nah, ketika saya ditempatkan di sana, saya juga bergerak ke Raja Ampat. Raja Ampat itu pagarannya Sorong. Di situ saya buka sekolah minggu. Jadi sebelum membuming Raja Ampat, ternyata saya sudah menikmati alam Papua. Jadi kalau ada nanti Amang Inang mau jalan-jalan wisata ke sana, enak Amang Inang, betul sekali, alamnya itu luar biasa. Bisa nanti kita nginap di gereja, nggak usah nginap di hotel, terlalu mahal karena harganya memang harga dolar itu. Karena sudah ada gereja di sana namanya Gereja HKBP Galilea, seperti yang di Alkitab, dekat dengan laut. 4 tahun kami melayani di sana, tentu banyak juga tantangan. Terlebih saya pernah mau dibunuh. Bapak pendeta, tinggalkan tanah Papua ini, kalau tidak Anda saya bunuh. Saya bilang saya bukan teroris. Tapi karena waktu itu situasi banyak orang-orang Batak yang mempunyai jabatan. Waktu itu pangdamnya masih Amang Fransen Syahan, saya ingat betul. Lalu kedua Amang Hitca Siburian. Belum lagi waktu itu masih Kapoldanya Amang Martuani, Jenderal Martuani Siregar Sormin. Kepala balainya juga mantan Bupati Tobasa, Amang Darwin Siagian, itu jemaat kami di Papua. Jadi berdiskusi, akhirnya berdirilah gereja HKBP di Sorong, begitu juga di Raja Ampat, melalui banyak pergumulan. Itulah sekilas di Papua. Nah, sebelum itu saya juga melayani di HKBP Tebet. Di HKBP Tebet 3 tahun 2 bulan. Sebelum saya melayani di HKBP Tebet, saya melayani sebagai staf khusus Eporus. Zamannya Amang Opui Pendeta Dr. Bonar Nabitupulu, 2 tahun saya sebagai staf khususnya. Lalu saya pendeta praktek. Sebelum jadi staf khusus, saya pendeta praktek di HKBP Hataran Jawa, Tanah Jawa. Adong per Tanah Jawa so, per Balibingan, Raja Maliga, sedang adong so nanti. Aka Parcimahi nama iso. Iya, dungi. Lalu saya sekolah beasiswa, saya dapat beasiswa sekolah untuk ambil magister teologi. Seperti itulah, singkat saja 5 menit saja Amang Inang, karena kalau terlalu lama juga nanti jadi nggak enak. Mungkin bisa di lain waktu dan kesempatan kita bisa bercerita kembali. Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, atau kalau ada di layar Bang, sudah ada. Saya ajak ibu bapak saudara-saudara, saya awali ayat 2, ibu bapak saudara-saudara ikuti ayat yang ketiga dan seterusnya. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikian firman Tuhan. Ada 3 bentuk amang-inang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada 3 bentuk. Yang pertama, bentuk penyertaan Tuhan terhadap umatnya itu diperlihatkan melalui berkat-Nya. Saya tanya sama kita yang hadir di sini, terasa enggak berkat Tuhan Inang dalam kehidupan kita? Terasa. Kepada kaum bapak, Amang, terasa enggak berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Terasa. Amang dan Inang, adik-adik remaja atau naposobulu yang hadir di sini, bangun tidur tadi saja, begitu bangun, tanpa kita sadari itu berkat Tuhan. Itu juga yang dialami sepanjang perjalanan umat Israel. Mulai dari diperbudak di Mesir, berapa tahun Amang, Inang, diperbudak bangsa Israel di Mesir? Jadi ya 45. Iya, siapa tadi yang bilang 400 tahun nanti dapat sepeda? Iya, 400 tahun. Bangsa Indonesia dijajah atau diperbudak berapa ratus tahun? 350 tahun. Berarti lebih banyak, lebih panjang bangsa Israel. Diperbudak di Mesir, lalu Musa mengeluarkan, berjalan mereka di Parhorsian. Parhorsian, gurun pasir. Gurun pasir. Sampai masuk ke tanah Kanaan. Berapa lama perjalanan mereka dari Mesir, Egypt, dari Mesir sampai ke tanah Kanaan? Berapa lama perjalanan mereka? 40 tahun. Siapa yang mengeluarkan? Musa. Umur Musa berapa? Berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa Inang? 120 tahun. 120 tahun Inang bilang. Buru hata Inang. Boru silaban. Inang boru silaban, Tuhan memberkati Inang ya. Karena jawabannya benar. 120 tahun itu ternyata dibagi Amang Inang. 40 tahun pertama si Musa di dalam istana. Dia belajar, banyak belajar. 40 tahun, dari usia 1 sampai 40 tahun dia di dalam istana. 40 tahun kedua dia keluar dari istana. Mengembara, belajar kehidupan yang realnya itu di luar itu bagaimana. Lalu 40 tahun ketiga Musa mengeluarkan atau membawa bangsa Israel yang diperbudak di Mesir menuju ke tanah Kanaan. Inilah yang dikatakan berkat Tuhan. Itu yang pertama Amang Inang ya. Si pata, koboy do adong nama catat. Netabun mencatat. Ai, olo do saya radu saya nomor jamita songoni Amang. Saya ada 2 tolu. Alai asabui dapat bohal dihita. Asa umura. Bentuk penyertaan Tuhan terhadap umatnya itu diperlihatkan melalui berkat-Nya. Itu yang pertama. Tadi kita sudah mengakui Amang Inang. Bagaimana berkat Tuhan dari mulai Amang dan Inang di Bortian Nida Inang. Itu luar biasa. Nggak bisa lagi dikaji itu Amang Inang. Maaf kalau ada dokter di sini. Bahkan dokter pun tidak bisa menyelami kemahakuasaan Tuhan. Ay bayak kok kamu majo. Da nak bui mangulu di Bortia nih di kandungan.
Luar biasa bukan? Kemahakuasaan Tuhan. Itu juga yang mau diperlihatkan kepada kita melalui berkat-Nya. Lalu yang kedua, bentuk penyertaan Tuhan terhadap umat-Nya itu diperlihatkan melalui hukum-Nya. Ada aturan, ada hukuman, ada. Yang melanggar, ya dihukum. Loh, kok begitu Tuhan? Sebenarnya kalau Tuhan marah, Tuhan menghukum kita itu karena sayangnya. Asa bertobat. Tong do kan mula-mula do kan bangsa Israeli, bangsoi. Itu benar molo di Bibel, bangsa Israel itu bangsa apa? Si Jogal rukung. Itu si Jogal rukung, dang boy terjemahon ternyata si Jogal rukung. Saya baca di bahasa Indonesia tegar tengkuk. Natabuan macaha Bibel hata Batak. Tegar tengkuk. Molo di Bibelna hanakin inang. Si Jogal. Nah, molo si Jogal rukung berarti suman mai songon bangso. Nak pala mah biar mandok bangso Batak pe boy duduk songon. Beda tipis do hita do ala Israel. Ala ulan dua do bangso di Portibion. Bangso Israel do bangso Batak. Dihukum bangsa Israel itu tetap karena sayang. Mereka membuat patung apa? Amang-inang di waktu perjalanan di gurun pasir. Membuat patung lembu emas. Marah. Bayangkan sudah diberkati, masih aja cari ilah lain. Ini konteksnya ilah lain amang-inang kita perhadapkan sekarang. Saya selalu bilang kepada jemaat, jangan cari berkat, tapi cari si pemberi berkat. Ini untuk kita semua amang-inang. Perlu kita uang? Nggak perlu, jangan munafik. Perlu. Tapi jangan jadi uang itu menjadi Tuhan kita. Itu yang salah. Jangan jadi pekerjaan itu jadi Tuhan kita. Kembali ke dalam teks ini. Mazmur ini ingin menyampaikan pergumulan hidupnya. Di dalam kesesakan, dikejar-kejar sama musuh. Dia berdoa supaya dilepaskan dari musuh. Dia ada pergumulan, ada tantangan hidup, sama seperti kita amang-inang. Siapa di sini yang enggak punya pergumulan atau tantangan? Jujur bema johita. Setiap keluarga pasti berbeda-beda pergumulannya. Setiap keluarga pasti berbeda-beda tantangannya. Pasti. Yang mau disampaikan pemazmur kepada kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kalau ada pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, jangan lari. Hadapi. Anut tasigati pe ayat 2. Apabila aku berseru, jawab aku. Waktu kami studi banding dulu dari HKBP ke Korea Selatan. Di Korea Selatan ada namanya gereja Myungsung Church. Boy duduk koninang tahe gereja inakin. Gereja Cimahi mah sama pagaran di Cimahi namanya soalnya deh. Gereja Myungsung Church. Gereja ini punya visi dan misi, lalu ada motonya. Motonya itu early morning prayer. Doa subuh adalah lonceng berkat. Jam 5 pagi 120.000 orang yang datang ke gereja. Gue wak narohanami. Sugeri songonon ruas ni HKBP jam 5 pagi. Holan martangiang do.
120.000 orang, bukan 120 orang, 120.000. Memang gereja mereka besar sekali. Saya tanya sama eporusnya, Pendeta Kim, Bapak Pendeta, alimar bahasa Inggris, sakut tusi bahasa Korea mangina. Olan annyeonghaseyo, kamsamida, olan ini nama, manduk mulate namanya. Apa yang membuat gereja ini berkembang? Ternyata jawabnya tadi, doa subuh Pak Pendeta. Doa subuh itu adalah lonceng berkat. Jadi kalau Amang dan Inang bangun tidur, yang pertama dikerjakan adalah apa? Berdoa. Saya selalu bilang ini sama ibu-ibu, Inang, molodungo hamu manuguti unang jo pitor mangalopa, manapu, manyuci, unang jo. Payas jabu unang jo. Tapi berdua dulu Inang, doakan Inang suamimu. Doakan pekerjaanmu, pekerjaan suamimu, doakan anak-anakmu Inang. Itu tadi, karena doa subuh adalah lonceng berkat. Kepada kaum bapak juga, saya katakan, Amang, molo manuguti, molo dungo, unang jo pitor papanas motor, mobil. Manoton berita, ali martangiang majo. Martangiang, tangyakon Amang. Inang ijabu. Tangyakon gelengmu Amang. Tua remaja pedok napa subulung hurok dui. Kalau pagi-pagi itu jangan dulu update status. Kok jam 5 pagi statusnya lagi galau nih. Ngasih gitu. Mulu jam 5 pagi bikin status lagi galau. Berarti dang mudum ibana mulu songoni kan? Kalau pagi-pagi itu dek berdoa dulu, doakan mama bapakmu. Doakan mereka. Itulah yang dikatakan lonceng berkat. Sama seperti Mazmur. Tadi saya katakan ini kesaksian pengalaman si pemazmur. Supaya kita yang mendengarnya sekarang kuat Amang Inang. Jadi jangan minta sama Tuhan menghilangkan penderitaan, pergumulan, jangan minta itu. Tapi minta sama Tuhan kekuatan menghadapinya. Amin. Itu yang perlu. Gak akan bisa kita menghindar Amang Inang. Setiap kita yang lahir kita akan mengalami proses. Itulah yang kedua, walaupun kita dihukum, ada hukuman, ada aturan, itu supaya membuat rapi. Kalau ada lampu merah, supaya kita tidak apa? Iya, tertib. Lalu yang kedua, tidak terjadi tabrakan. Tuhan mengirimkan hukum Taurat, ketetapan dan lain sebagainya supaya bangsa itu teratur hidupnya. Sama bangsa Indonesia, HKBP, bahkan organisasi kita juga Amang Inang, semua kan punya aturan kan? Supaya rapi. Alkitab ini juga mengandung undang-undang, mengandung hukum. Supaya kita taat. Karena itu kalau ada Amang Paragenda atau Inang Paragenda membacakan hukum Taurat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya kita harus ke gereja. Tapi kenapa kita malas? Itu tah Inang kan ulu malas kan? Ai neng arisan amangin. Neng arisan dang berminggu. Janganlah. Buku Ede nomor 10 walu. Uka bahal naumuli bagasni ai tu si doau naing muli
hulului dodisi. Ajaklah amang inang, anak-anak kita, saudara kita ke gereja. Ini hukumnya, ini ketetapannya. Pemazmur aja berseru. Dia berseru. Jangan sepele sama Tuhan amang inang, jangan leas. Siapa yang tahu kehidupan seseorang? Gak ada yang tahu. Kayak baru kemarin kami ketemu amang. HP ngamoding. Pakailah kesempatan hidup kita ini untuk kayak ayat 2 tadi, berseru. Ini poin penting amang inang ya, berseru. Makanya di awal tadi saya katakan, saudara berbahagia karena datang ke rumah Tuhan ini. Pasti amang dan inang, saudara-saudara yang hadir membawa pergumulannya ke sini. Pasti punya harapan. Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati keluarga saya, berkati anak saya Tuhan. Apalagi kalau ada yang kuliah atau merantau yang jauh ya, amang inang ya. Doakanlah. Seperti tadi gereja Myungsung Church di Korea Selatan. Doa pagi itu lonceng berkat. Ini yang harus kita wariskan. Karena apa? Bukan hanya sekedar berdoa. Makanya kan pernah Martin Luther mengatakan, Orate labora. Apa artinya? Berdoa salah. Saya sudah bilang juga sama jamaat, tidak ada berdoa sambil bekerja. Ini yang perlu kita koreksi amang inang. Orate labora et ora itu artinya demikian amang inang. Doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu. Itu yang tepat, itu yang benar, bukan berdoa sambil bekerja. Setuju kita ya, kita rubah pemahaman yang dulu ya amang inang ya. Tapi apa? Doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu. Catat. Kalau enggak posting nanti kan. Ayo lu keluar nulis kita. Doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu. Happy Sunday GBU. Tapi tidak apa-apa. Itu membangun. Saya juga sering ingatkan amang inang, apalagi di era media sekarang kan, medsos. Khusus untuk jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Tolong amang inang kita bijak menggunakan media sosial. Jangan kita share lah yang mengandung sara. Molotung sogope roham baunang ipa masuk tuh Facebook. Jangan, gak baik amang inang. Gak boleh itu. Karena apa? Ada tadi di ayat 5, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Itu yang dimaksud. Kalau ada yang menyakitimu, bilang sama Tuhan terima kasih. Dia dua bangun, kenapa? Dia sudah maki-maki saya mang. Udah jelek-jelekin saya kok bilang terima kasih sama Tuhan. Karena dengan dialah kita belajar arti kehidupan. Ikonido tang haporsioni. Tidak ada orang Kristen membalas. Oh mana salah, nggak sarupa kita songon na dongatan na diberibakan. Cuma jo mau sida. Kita bunuh nanti ya, sudah doi kan, bunuhin. Coba maju padita siregar madok songoni. Kita bunuh ya na. Setiap jomang dang dapat didamu tahe. Kan berbeda. Belajarlah kita amang. Enggak apa-apa, nikmati aja. Kalau enggak ada yang enggak suka sama kita,
Cuek aja, ai pola marsak kamu. Hacik ni rohani nasida ipikiri hamu. Bahasa kau dipikiri. Tidak baik. Itu yang kedua amang inang. Yang ketiga, lewat maju sauti ati amang inang 35 menit. Boy dokan sabar ati amang inang, dang tutup dovion. Bentuk penyertaan Tuhan terhadap umatnya itu diperlihatkan melalui kasihnya. Holongna. Tadi yang pertama apa? Bentuk penyertaan Tuhan terhadap umatnya diperlihatkan melalui berkat. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, kasih. Jadi tidak lari khotbah ini. Lihatlah tema minggu ini. Apa tema minggu kita? Minggu Misericordias Domini. Bumi penuh kasih setia Tuhan. Inilah kita. Berbicara tentang kasih sekarang, holong. Saya kupas dulu Amang Inang ya. Kita belajar juga. Di Hata Batak, holong. Di Hata Inggris, merdua holong. Sungguh lagu. Love. Tapi di bahasa asli berbeda. Berbeda. Kasih itu, kata kasih, love itu ternyata ada 4. Walaupun mengandung makna kasih, yaitu dipakai kata agape, philia, eros, dan storge. Saya terangkan Amang Inang. Ali sabar maju muda, molo bosan doko kamu bosan. Waktu si Petrus ditanya sama Tuhan Yesus, marata-pata majo, Petrus, holong do roham diau, alusna, holong do Tuhan. Sama di bahasa Indonesia. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, ya Tuhan, aku. Saudara tahu bahasa aslinya seperti ini. Petra, agape me. Itu Tuhan Yesus yang bilang ke si Petrus. Petra, agape me. Lalu Petrus menjawab, Yesu piliome. Iya, bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab. Kedua kali Tuhan Yesus tanya, Petra, agape me. Petrus menjawab kedua kalinya, Yesu piliome. Patuluhalium ketiga kali. Petra, agape me. Yesus memakai kata agape, Petrus memakai kata menjawabnya philia. Agape itu artinya murni Amang Inang, pure. Kalau saudara disakiti terima, itu agape. Dan logik, bukan otak atau akal kita. Tapi Petrus memakai kata philia. Philia itu apa? Kalau Inang baik sama saya baik sama Inang. Jadi kasihnya yang berbuat, ada sesuatu. Makanya si Petrus nangis, sedih dia. Ini salib. Salib ini bukan lambang penderitaan, tapi salib lambang kasih. Inilah agape. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia. Sekarang saya tanya sama Amang sama Inang,
holong doroham tu debata inang. Besok ngona borak mengalusi. Sayang enggak kita sama Tuhan? Sayang. Kabawa ama holong doroham mamang tu debata. Iya. Ini kita ya yang mengatakan. Saya juga sayang. Pertanyaannya, kalau tadi saya tanya, Amang dan Inang menjawab, saya balikkan lagi. Berapa lama kita berdoa sama Tuhan kalau kita sayang? Ada di sini yang doanya kalau dikumpulkan mulai dari bangun pagi sampai malam ada 1 jam? Siapa di sini yang berdoa 1 jam selama 1 hari? Bah ngaborak bion tu pa di dapur ban non pabawon bah. Saya kurangi 30 menit. Kalau dikumpulkan doa kita ada 30 menit. Inang danga dong. Bamar tudu mah butia saya takas kan. On survei don. Boido marhite balit bang. Seperti cerita kesaksian saya tadi di Korea tadi, doa pagi itu penting. Oke, kalau tidak ada 30, kalaupun ada beberapa, ada di sini yang berdoa kalau dikumpulkan doanya selama 1 hari 15 menit. Ada ya? Oh ada. Manganggu pe buti hubereng do, uparodo sude. On ma. Saya lebih suka khotbah interaktif. Ikon interaktif do, ikon eyes contact do tu sude. Bahkan dari ujung pe mulorong nama dodok ngau to be. Esong na pagajak ko na mangin, ngamale beon na. Ale lagi puasa hita dah, esong. Sabar maju te upung ate. Ngasa ide teh nakin. Ulo do mago pusuk. Ide nang 15 menit. Kalau kita kumpulkan ada? Ada. Ada di sini yang berdoa kalau dikumpulkan selama 1 hari 5 menit. Oh banyak. Banyak ya. Doa apa itu? Doa makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apalagi mau di pesta deh. Yang paling ekstrim. Ini pertanyaannya. Adakah kita yang tidak berdoa selama 1 hari? Dah sungguh ngomong, biar kamu itu. Inilah realita hidup. Om manamar Tuhan kita. Enggak adil ternyata kita sama Tuhan. Enggak dibilang Tuhan mau 2 jam, mau 5 jam. Tapi kembali ke ayat pertama, berseru. Makanya saya baca artikel Mahatma Gandhi, dia mengatakan demikian. Ajaran Yesus itu sungguh sangat sempurna. Tapi sayang pengikutnya tidak mengerti apa yang diajarkan. Alkitab mengatakan Amang Inang, tekunlah berdoa, rajinlah berdoa, betul? Gir-girma kan? Tapi biar kita tahu, justru orang Kristen yang setiap saat bisa lupa berdoa. Itu tahe? Iya kan Alkitab yang mengatakan, bukan pendeta Siregar yang mengatakan rajin berdoa, tekun berdoa. Firman Tuhan mengatakan rajinlah berdoa, tapi kenyataannya orang Kristen sering lupa berdoa. Ini khotbah minggu kita, holpu. Mau disampaikan pemazmur demikian. Nanti pesannya ada Amang Inang. Karena itu kalau tadi dikatakan Mahatma Gandhi ajaran Yesus sungguh sangat sempurna tapi sayang pengikutnya tidak mengerti apa yang diajarkan. Inilah kita. Sering kita dengar kata holong tapi jauh dari kasih. Sering kita dengar kata damai, oleh berbedai nang.
menentukan seragam saja bisa berantem. Warna pink atau merah. Lu berbeda. Alirang na iso namang inang dah sutung salah tafsir kita. HP si buat damai do. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Berarti kalau tidak bawa damai anak dangau nama dok dah. Anak ni among na dah. Yang bawa damai pasti anak Allah. Jangan dibilang anak mamanya mang. Saya enggak setuju sebenarnya kalau dibilang kalau yang bandal, jahat, panako, mafia, memang sui pareso makna do. Kasian kali mamanya ya. Udah melahirkan, tapi kalau bandal anaknya, terus mamanya yang kena. Saya rubah itu amang di Cikampek, nggak bisa, harus kita ganti. Tapi kan kebalikannya, kalau anaknya pintar, baik, cantik, ganteng, pasti jawabnya apa? Siapa dulu dong? Bapaknya, itu kan? Saya ganti itu. Maaf nih bapak-bapak ya, tong doa saya didukung ibu-ibu udah bah. Kalau anaknya pintar, anaknya rajin, dan lain sebagainya, harus kita bilang siapa dulu dong mamanya. Setuju Inang? Oh kan terhatok do kan? Jadi jangan kalau yang nakal, yang bandel, terus dibilang anak mamanya. Bapaknya ada buang. Tapi bukan itu poinnya. Kita harus memilah amang inang. Kita sering bilang damai, tapi kita tidak membawa damai. Kita sering mendengar kata persembahan, perpuluhan, hamoleateon. Apalagi amang, persembahan bulanan dong. Persembahan bulanan. Ale holitna sumalin. Pelitnya minta ampun. Sedio roa nata pasak tu debata maribakkon nata jalo ser debata. Jujur majo. Saya uji nih jemaat sama Parhalado HKBP Cimahi Jalan Singa. Saya tadi keliling. Kita mau membangun kan? Berikanlah dengan sukacita. Ini milik bersama, ini milik Tuhan. Apapun itu tetaplah dalam damai dan berilah. Unang marungut-ungut. Alani ungut-ungut do daksa si Musa tu tanah kanan. Jadi hati-hati nih Inang, siapa yang bersungut-sungut? Kenapa Tuhan? Datang Tuhan kepada si Musa. Soalnya Musa memukul tongkatnya ke batu. Lalu Tuhan bilang, Musa itaknya doda daksa beu tu tanah kanan. Puasa Tuhan. Alani ungu midoho. Karena itu jangan bersungut-sungut. Saya coba di Cikampek. Situasi Covid kami membeli lahan makam 9.700 meter 1,8 M. Bisa. Puji Tuhan, kami sudah punya lahan makam. Di Karawang, Cikampek, Purwakarta itu sulit sekali, amang inang. Ini jujur saya, fakta saya katakan. Bisa kok. Lalu HKBP Cimahi Jalan Lurah ini tidak bisa kita membangun rumah Tuhan ini? Makanya tadi Mahatma Gandhi yang bilang, ajaran Yesus sungguh sangat sempurna. Tapi sayang pengikutnya tidak mengerti apa yang diajarkan. Karena itu di Minggu Misericordias ini pesan yang bisa kita bawa pulang adalah orang yang hidup di dalam Tuhan penuh kasih karunia. Amin. Tengok ate pesan jami tahun itu saja Mang Inang. Unang doko kamu tabudu bah jami tani perdita siregar parci kampeki holana mekkel hami. Ba unang doko kamu holana mekkel kan. Alai ahado hatani debata nabui tabuan tahangoluhon. Itu yang terutama.
Apa yang bisa kita bawa pulang setelah kita keluar dari gereja ini, lalu mulai dari Senin sampai Sabtu kita melakukan aktivitas kita, karena itu perlu dicas seperti handphone kita. Saudara yang datang hari Minggu ini seperti dicas, dikuatkan lagi, baterainya full, on, cas. Itulah kita datang. Orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya penuh dengan kasih karunia. Ngabi emang, ngate. Ngabi mangapu kami. Mau lihat gudang amang inang amang parhalado, inang parhalado, tim musik, multimedia. Begitu juga jemaat yang hadir di rumah Tuhan ini. Saya sampainya semalam amang inang, karena takut siapa tahu ditutup jalan. Jadi kemarin sore saya sudah sampai di Cimahi ini. Memang di Cikampek itu ditutup jalan amang inang. Kontraflow sama tutupnya itu beraturan juga karena arus mudik ini. Tapi walaupun saya sudah sampai, saya senang sekali melihat jemaat yang bergereja atau memuji Tuhan pada saat ini. Saya doakan Amang dan Inang diberikan Tuhan umur yang panjang, kesehatan baik jasmani maupun rohani. Di lain waktu dan kesempatan kita bertemu di rumah Tuhan ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hari Minggu Misericordias Domini ini, yaitu bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kami diingatkan oleh pemazmur melalui firman-Mu, kami harus berseru. Begitu juga di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kalaupun ada yang bergumul, yang menghadapi tantangan yang begitu berat, kuatkan dan mampukan. Kalaupun ada jemaat kami yang mengalami sakit penyakit, kalau dokter yang mengobati, Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan sakit penyakit itu. Berkati mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia. Semua di tahun ini bisa merasakan kasih setia Tuhan. Begitu juga dengan Amang dan Inang Parhalado, berikan kekuatan dan semangat. Begitu juga dengan Amang Pendeta Purba dan Amang Pendeta Sirait yang memimpin gereja ini. Berikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bekerja dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, guru, dosen, perawat, bidan, dokter. Yang bekerja di kepolisian atau TNI. Yang bekerja sebagai buruh pabrik, par-33, partempel ban, supir, pegawai swasta, pengusaha, parkoperasi. Semuanya kami sampaikan kepada Tuhan melalui pekerjaan itu. Nama Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Berkati dan mampukan juga Tuhan bagi jemaat yang meminta dalam doanya, yang belum dapat pekerjaan, yang belum dapat jodoh, yang merindukan kehadiran seorang anak. Tolong Tuhan di dalam doa mereka, di dalam air mata mereka, berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sertai kami dalam satu hari ini, terlebih satu minggu kami ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami melalui tangan penyertaan Tuhan saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni juga dosa orang yang berdosa kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita berikan dengan sukacita, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400.
Kita bangkit berdiri. Jauh dari tindakan cemar, umat kudus memanggilmu ke tempat tinggi dan teduh. Ya Tuhan, angkat dirimu lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan, kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Amang Inang. Shalom, Horas Madita Saluna.